kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai routing. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Ini analogi routingnya seperti ini contohnya. Misalkan kita berada di kota A dan mau pergi ke kota B. Mungkin kita akan merasa bingung jika tidak ada petunjuk jalan. Di setiap persimpangan jalan seharusnya ada petunjuk jalan supaya orang tidak bingung dan tersesat. Untuk jalan yang rumit dan berputar-putar tidaklah cukup jika menggunakan static routing. Tentunya kita akan merasa bingung jika di setiap persimpangan kita harus bertanya pada orang, apalagi kepada orang yang tidak tahu. Oleh karena itu, di sini diperlukan dynamic routing. Analoginya seperti ada polisi yang membawa HT dan memberikan jalur mana saja yang bisa dilewati. Polisi akan selalu koordinasi beberapa kali sehari agar jika ada jalan yang macet, ada tabrakan atau ada pohon rubuh, polisi akan segera mengupdate petunjuk jalan yang lain. Itu contohnya ya. Ini tujuan routing. Routing bertujuan agar sebuah komputer dapat menyampaikan pesan dan mengirim data secara tepat ke komputer lain yang jauh jaraknya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yongki. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yongki Fernando dari kelas 3A. Saya akan menjelaskan manfaat routing dan jenis-jenis routing. Yang pertama, manfaat routing itu mencegah terjadinya kesalahan pengiriman paket data, karena di dalam router itu sudah terdapat alamat-alamat yang sudah jelas, sehingga ini dapat mencegah terjadinya kesalahan pengiriman paket data. Yang kedua, mengirimkan paket data atau suatu informasi melalui internet atau jaringan dari lokasi tertentu ke jaringan lainnya. Ini mirip dari seperti yang pertama ini. Ini mempermudah. Sehingga ini jenis-jenis routing ada dua, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis adalah routing yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Jadi ini tidak seperti yang dinamis, ini masih manual. Cara kerja routing statis ini, di dalam router ini terdapat tabel-tabel yang menyimpan IP dari komputer atau device. Nah, jika salah satu komputer ini atau device mengganti IP-nya, jadi administrator itu wajib mengganti data tabel yang ada di router ini. Kemudian routing dinamis. Ini routing dinamis ini tidak manual seperti routing statis. Routing dinamis adalah proses routing yang dilakukan dengan cara membaca jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan konfigurasi yang dibuat. Nah, seperti ini. Jadi ini routernya ini melakukan seperti semacam bertukar informasi gimana itu, terus melakukan update secara otomatis. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.